Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan dari channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-443 bertepatan dengan bab ke-2135. Malam ini seluruh Yanjing terguncang. Keluarga Su membuat masalah besar di Yanjing dan ditargetkan oleh pasukan bela diri Jepang. Ini memberikan pukulan besar bagi reputasi dan pengaruh keluarga Su. Pada saat yang sama, keluarga besar lainnya yang dipimpin oleh keluarga Yi juga mulai bersiap. Keluarga Su kehilangan sejumlah besar master dan menyinggung konglomerat luar negeri. Keluarga Su akan dipersulit dan tidak bisa bertindak sesuka hati. Jika seperti itu, keluarga lain memiliki kesempatan untuk melampaui keluarga Su. Su Zhongquan sangat bersemangat pada saat ini. Dia merasa adalah berkat dari Tuhan. Akhirnya masa kejayaan kedua keluarga Yi datang. Jadi dia mengumpulkan semua anak-anaknya selain Yi Changmin untuk segera merumuskan rencana 3 tahun ke depan. Mulai sekarang, dalam 3 tahun ke depan, keluarga Yi akan merencanakan serangan terhadap keluarga Su secara menyeluruh. Seperti keluarga Su membentuk aliansi anti Yi waktu itu. Mereka bukan hanya akan menurunkan keluarga Su, tapi mereka juga ingin membuat kekuatan sendiri, maju setingkat dan meninggalkan keluarga Su jauh-jauh untuk kembali menjadi keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Namun Tuan Besar Yi tidak segera bertindak, tapi memilih hari mulai berperang pada upacara sembahyang leluhur tahun ini. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, lalu berkata kepada anak-anaknya, upacara sembahyang leluhur kali ini akan membawa seluruh keluarga Yi ke Gunung Yiling. Saat itu aku akan menggunakan pemujaan leluhur yang paling khidmat untuk membuat semua yang bermarga Yi tahu bahwa keluarga Yi adalah keluarga besar yang sangat besar. Keluarga yang dulunya sangat bersinar, membuat semua orang yang bermarga Yi merasa bangga. Pada saat itu akan menjadi momen persatuan keluarga Yi. Dalam upacara sembahyang leluhur nanti kita akan memakai tema membalaskan dendam Changying dan memerintahkan semua keluarga Yi untuk bekerja sama mengalahkan keluarga Su. Menuntut keluarga Su memberi hukuman berat kepada Su Saudao yang merupakan mantan pemimpin aliansi anti Yi. Saat seluruh keluarga Yi bersatu melawan musuh, itu merupakan waktu terbaik bagi kita untuk memulai perang melawan keluarga Su. Yi Changkong, putra pertama, sangat bersemangat ketika mendengarnya dan berkata, "Ayah, pada saat itu kita juga harus mengadakan aliansi anti Su. Kita harus membuat harta keluarga Su hilang setengahnya, membuat mereka tergeser dari 3 keluarga besar Yanjing." Tuan Besar Yi tersenyum dingin. Keluarga yang bermusuhan dengan keluarga Su di Yanjing tidak sedikit. Di antara mereka keluarga kita yang paling membenci keluarga Su. Yang kedua adalah keluarga Gu. Jika kita mengumumkan untuk melawan keluarga Su, maka keluarga Gu pasti akan segera mengikuti. Yang paling penting sekarang adalah harus segera membuat Yi Chen menikah dengan Gu Qiuyi. Begitu mereka menikah, keluarga Gu pasti akan membantu keluarga Yi tanpa ragu. Pada saat itu keluarga Su pasti tidak berdaya dan terserah kita akan melakukan apa. Si Cangkong bertanya, "Ayah, bukankah sebelumnya kamu mengatakan membiarkan Yi Chen untuk mencoba mendapatkan Sujiyu?" Tuan Besar Yi melambaikan tangan dan tersenyum dingin. "Aku dulunya merasa kalau keluarga Su selalu berada di atas kita di dalam semua aspek. Kita tidak bisa melawan mereka dengan kekerasan. Jadi lebih baik mengubah cara dan membiarkan Yi Chen mencoba mengejar Sujiyu."
Namun siapa yang menduga kalau keluarga Su membuat masalah di Jepang, mereka sedang jatuh sekarang dan kita bisa langsung mulai berperang dengan mereka. Mana perlu memakai Jichen untuk menikah dengan gadis keluarga Su lagi. Ketika mengatakan ini, Tuan Besar Yi tertawa kencang dan berkata, "Hahaha, Tuhan benar-benar baik, Tuhan benar-benar baik." Si Chang Yun, putra ketiga yang berada di samping, bertanya, "Ayah, bagaimana kalau Yi Chen tidak bersedia menikah dengan putri keluarga Gu?" Tuhan Tuan Besar Yi tersenyum dalam. "Saat itu Yi Chen juga akan menghadiri sembahyang leluhur. Waktu itu aku akan mengumumkan untuk melawan keluarga Su, kemudian meminta Yi Chen menjalin pernikahan dengan keluarga Gu untuk memperkuat kekuatan kita secara keseluruhan dan mengajak keluarga Su. Dendam orang itu sangat besar dan aku percaya kalau dia tidak akan menolaknya." Yanjing, keluarga Du Haiking masih belum tiba di rumah. Orang tua serta kakak adiknya sudah tahu dengan skandal keluarga Su. Mereka juga tahu tentang Su Saudau yang punya putri luar nikah di luar. Jadi sewaktu dia masih belum tiba di rumah, semua kakak beradik keluarga Du pulang satu persatu karena dipanggil Tuan Besar Du. Tuan Besar Du, Nyonya Besar Du sangat paham dengan kepribadian Du Haiking. Mereka tahu selama Du Haiking tahu masalah ini, maka dia pasti akan segera pulang ke rumah. Jadi mereka tidak menelpon Du Haiking, juga tidak meminta orang lain menelpon Du Haiking. Mereka semua telah berkumpul dan menunggu kepulangan Du Haiking. Sewaktu mobil Du Haiking memasuki rumah keluarga Du, orang tua beserta kakak beradiknya datang menyambutnya satu persatu. Du Haiking langsung tersentuh ketika melihat seluruh keluarga Du muncul di depannya. Hal yang berbeda dari keluarga bisnis lainnya adalah ketua keluarga Du berada dalam posisi tinggi selama beberapa generasi sehingga uang tidak pernah menjadi prioritas utama keluarga Du. Karena tidak peduli dengan uang di antara kakak beradik keluarga Du, tidak ada perselisihan. Di antara keturunan keluarga Du, beberapa orang mewarisi sikap Tuan Besar Du yang mempunyai prospek karir yang sangat baik. Ada yang mengabdikan diri di universitas terkemuka atau lembaga penelitian ilmiah. Ada yang menjadi pengusaha yang bijaksana meskipun kaya tapi tidak pernah sombong. Sedangkan Du Haiking dan kakak adiknya memiliki jalinan emosional mereka sendiri di bawah jajaran Nyonya Besar. Di bawah ajaran Nyonya Besar Du, para wanita keluarga Du tidak memiliki sikap karir yang kuat. Sebaliknya mereka semua fokus pada keluarganya. Setiap dari mereka memiliki sikap wanita tradisional yang bermoral tinggi. Du Haiking baru saja turun dan Nyonya Besar Du sudah maju menghampirinya, lalu memegang tangannya dengan sedih dan berkata, "Pelan, Haiking, kamu sudah teraniaya." Du Haiking tersenyum dan berkata, "Ibu, Anda jangan berkata seperti itu. Aku sebenarnya tidak merasa teraniaya sama sekali." Tuan Besar Du yang ada di samping berkata, "Haiking, kita sudah lama tidak berkumpul bersama. Aku menyuruh orang menyalakan arang. Kita sekeluarga akan makan sabu-sabu dengan panci tembaga." Orang generasi tua Yan Jing paling suka makan sabu-sabu panci tembaga. Berbeda dengan sabu-sabu di tempat lain yang memakai kompor listrik atau kompor gas, generasi tua Yanjing suka makan sabu-sabu dengan panci tembaga berlubang di tengah yang bisa dimasukkan arang. Ini adalah cara makan dari istana kekaisaran waktu itu. Musim dingin di Yanjing ini sangat dingin. Makan sabu-sabu di depan panci tembaga merupakan kenikmatan yang luar biasa. 5 generasi keluarga Du berada di Yanjing. Tentu saja mereka sangat menyukai sabu-sabu di panci tembaga ini. Hanya saja selama beberapa tahun terakhir semua anak-anaknya telah menikah dengan situasi keluarga yang berbeda. Meskipun semua orang sering berpulang untuk mengunjungi orang tuanya, tapi tidak mudah untuk bisa berkumpul bersama. Jadi Tuan Besar Du langsung mempunyai ide untuk makan bersama. Jika tidak, hasilnya mungkin tidak baik jika semua orang hanya datang untuk menghibur Du Haiking. Benar saja, semua anak-anaknya sangat senang ketika mendengar akan makan sabu-sabu panci tembaga. Mereka bahkan tidak peduli kalau sekarang sudah larut malam.
Duhai Mei, anak keenam yang usianya paling kecil merupakan adik perempuan Duhai King. Dia segera maju untuk merangkul tangan Duhai King dan berkata dengan senang, "Kakak kedua, kebetulan aku tidak ada urusan selama beberapa hari ini dan ingin tinggal beberapa hari di sini. Kita tidur berdua selama beberapa hari ini ya." Duhai King tersenyum dan berkata, "Malam ini bisa, tapi besok malam tidak bisa. Aku akan ke Jinling besok." "Apa?" Semua orang melihat Duhai King dengan kaget. Du Hua, Tuan Besar Du bertanya, King, apakah kamu ke Jinling demi Changying?" Duhai King mengangguk dan berkata, "Benar ayah, aku selalu ingin pergi ke sana sebelumnya, tapi tidak bisa. Sudah tidak ada halangan lagi sekarang, jadi ingin segera ke sana untuk mengabulkan keinginanku." Du Hua terlihat sedih dan berkata, Changying benar-benar merupakan penyesalan terbesar karena tidak bisa menjadikan Changying sebagai menantuku." Du Hua menghela napas sehingga sedikit banyak membuat ekspresi yang ada di tempat terlihat sedih. Nyonya Besar Du buru-buru mencubit pinggangnya dan berbisik, "Kamu ini benar-benar bicara sembarangan. Cepat bawa anak-anak masuk dan bersiap untuk makan." Du Hua menghela napas. "Aduh, Hai King, sudah sebesar ini dia bahkan lebih terbuka dari kita dalam banyak hal. Aku mengatakan yang sebenarnya, tidak perlu menghindarinya." Duhai King yang ada di samping mengangguk dan berkata dengan serius, "Ibu, aku sama sekali tidak marah dengan hal ini, juga tidak sedih jika Anda tidak perlu terlalu sensitif. Jadi Anda tidak perlu terlalu sensitif." Nyonya Besar Du terlihat bingung. "Hai King, saudara telah menyembunyikan begitu lama, kamu tidak marah sama sekali?" Duhai King berkata dengan serius, "Tidak, sebaliknya aku merasa sudah bebas." Du Hua berkata, Baguslah kalau merasa sudah bebas. Sejujurnya ayah selama ini merasa kamu tidak bahagia. Ayah merasa senang karena kamu bisa melepaskan diri sekarang." Duhai King mengangguk dengan serius dan tersenyum. "Terima kasih ayah." Du Hua tertawa kencang dan melambaikan tangan sambil berkata, mari kita makan sabu-sabu. Hei Fang, kalian tiga saudara temani aku minum nanti." Du Peng yang merupakan putra tertua keluarga Du mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Baik ayah, kami tiga bersaudara akan menemani Anda minum malam ini." Du Ping, kakak Du King, buru-buru berkata sambil tersenyum, "Ayah, apakah masih ada anggur merah di rumah? Kami bertiga kakak beradik juga akan menemani Anda minum." Du Mei, anak keenam, berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali kalau begitu. Ayah, aku bersama kakak pertama dan kakak kedua akan menemani Anda minum." Du Hua langsung merasa senang dan berkata, "Baik, kalian bertiga tidak kembali di malam tahun baru. Kita anggap malam ini sebagai malam tahun baru." Du Mei buru-buru berkata, "Ayah, kami ingin datang makan bersamamu di malam tahun baru, tapi kamu tidak mengizinkan." Du Hua berkata dengan serius, "Kamu tidak menikah dengan keluarga Sen dan menantu keluarga Sen. Kamu harus merayakan tahun baru bersama ayah dan ibu mertuamu. Kedua kakakmu juga sama. Ini adalah peraturan. Ketika kakak laki-lakimu datang menemaniku dan ibumu untuk merayakan tahun baru, jika kalian bertiga juga datang menemaniku, orang akan mengatakan kalau aku tidak tahu aturan dan hanya memikirkan keluarga sendiri." Du Mei buru-buru berkata, "Aku tahu ayah. Aku sudah mengatakan kepada Sen Silong kalau aku akan pulang merayakan malam tahun baru bersamamu tahun depan." Du Hua berkata sambil tersenyum, kita bicarakan lagi nanti dan lihat pendapatnya. Jika dia tidak mau, maka kamu jangan memaksanya." Setelah itu, 3 putra dan 3 putri keluarga Du berjalan ke ruang makan bersama kedua orang tua. Ruang makan saat ini, koki di rumah telah meletakkan panci kuningan yang indah di atas meja. Di tengah panci ada arang yang menyala dan di luarnya ada kuah bening. Daging kambing yang baru dipotong sudah disiapkan di meja makan. Orang generasi tua Yanjing sangat teliti dalam
Daging kambing, pada dasarnya mereka tidak akan makan daging kambing yang dipotong mesin. Mereka hanya makan daging kambing yang dipotong dengan tangan. Memotong daging kambing memerlukan teknik khusus dan daging dipotong berdasarkan bagian yang berbeda. Ada berbagai nama, misalnya daging otak atas, tenderloin, bagian dada, dan khas dalam. Daging yang berbeda memiliki teknik pemotongan yang berbeda dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda. Ada banyak penjelasannya. Keluarga Du juga jarang pamer, juga jarang menjalani kehidupan yang boros. Namun mereka adalah keluarga yang sangat memperhatikan detail. Namun yang mereka perhatikan bukan tentang kemegahan atau harga, tapi rasa dan kenikmatan. Ambil makanan sebagai contohnya, anggota keluarga Du yang satu lebih cerewet dibandingkan yang satunya. Mereka sudah makan cakwe yang ada di mulut gang selama belasan tahun, tapi tetap tidak bosan. Namun begitu beralih ke restoran dengan keahlian sedikit buruk, bahkan hanya sedikit perbedaan saja, akan sulit mereka terima. Tuan Besar Du tidak punya hobi selama hidupnya. Dia hanya suka merokok. Dia suka rokok yang diproduksi oleh pabrik rokok Yunan. Setelah Tuan Besar Du merokok hampir 20 tahun, teknologi dan lini produksi pabrik rokok telah ditingkatkan, formula telah ditingkatkan, bahkan bahan kertas dan filter rokok telah diubah. Semua orang yang merasa kalau produk yang telah ditingkatkan lebih bagus dan bermutu tinggi dari sebelumnya. Aromanya juga tidak jauh berbeda. Namun Tuan Besar Du merasa rasanya berbeda dan tidak terbiasa. Kemudian dia bahkan sakit karena masalah ini. Anak buah Tuan Besar Du datang secara khusus untuk mengunjunginya setelah mendengar Tuan Besar Du sakit dan dirawat di rumah sakit. Setelah menanyakan penyebab penyakit dan mengetahui kalau Tuan Besar Du ternyata sakit karena rasa rokok yang telah dia hisap selama 20 tahun telah berubah, dia langsung menelepon pabrik rokok untuk memproduksi rokok lama yang khusus memproduksi rokok untuk Tuan Besar Du seorang sehingga menyembuhkan sakitnya. Namun Tuan Besar Du juga merasa sangat bersalah karena menggunakan kekuasaan khusus. Dia secara khusus meminta Du Haiyang, putra keduanya, pergi ke pabrik rokok untuk membayar semua biaya pembukaan produksi rokok dengan uangnya sendiri, sehingga dia baru bisa merasa tenang karena menggunakan kekuasaan khususnya. Sebenarnya anak-anak keluarga Du mewarisi sikap teliti ayahnya. Hidup semakin indah jika semakin teliti. Jadi keluarga mereka bukan hanya memiliki kualifikasi akademi yang tinggi dan kemampuan yang kuat, tapi juga mewarisi nilai-nilai bangsa yang baik dan hemat. Saat ini anggota keluarga Du duduk mengelilingi meja makan. Mereka makan sabu-sabu sambil minum anggur. Kedelapan orang mengobrol dengan antusias dan terlihat sangat senang. Pada awalnya semua orang mengkhawatirkan Du Haking yang akan merasa sedih. Namun tidak diduga kalau suasana hati Du Haking terlihat sangat santai. Mereka semua adalah keluarganya sendiri dan bisa melihat kalau sikap santainya bukan berpura-pura, sehingga mereka semua juga merasa lega. Suasana hati kedua orang tua sangat baik. Selama ini keenam anak-anaknya menikah satu persatu. Mereka sangat baik kepada setiap anak, bahkan tidak pilih-pilih kasih, tapi mereka terus mengkhawatirkan Du Haking. Alasan utamanya adalah mereka tahu kalau Du Haking tidak bisa bersama Yi Changjing yang disukainya selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menikah dengan Su Saudao setelah Yi Changjing menikah. Semua ini karena tindakan marah. Malam sebelum Du Haking menikah, dia menangis semalaman sambil memeluk nyonya besar Du Haking, kakaknya, dan Du Haimei, adiknya, menemaninya. Mereka semua sangat sedih. Waktu itu mereka bertiga merasa sedih melihatnya dan terus membujuknya untuk membatalkan pernikahan, tetapi tetap bersikeras dan tidak setuju. Setelah menikah selama bertahun-tahun, meskipun Su Saudao sangat sayang kepada Du Haking, tapi hanya keluarga Du Haking yang bisa melihat kalau dia sebenarnya sama sekali tidak bahagia. Terutama setelah kematian Yi Changjing, dia berubah menjadi semakin diam, bahkan terkadang berpuasa dan menjadi vegetarian serta melatih dirinya di rumah. Namun sekarang semua orang bisa melihat kalau Du Haking terlihat santai. Du Zhenhua teringat kalau Du Haking akan ke Jingling, sehingga dia berkata, "Haking, kamu berencana tinggal berapa lama di Jingling?"
Du King berpikir dan berkata, "Ayah, aku sekarang masih belum tahu akan tinggal beberapa lama. Lihat saja dulu." Du Zhenhua bertanya lagi, "Siapa yang menemanimu ke sana?" Du King berkata, "Jipei dan Jiyu menemaniku." Du Zhenhua mengangguk. "Rumah di Jinling selalu dirawat dengan baik. Kamu juga sudah lama tidak ke sana. Kamu bisa tinggal di sana. Jika aku dan ibumu tidak ada urusan lain, kami juga akan pergi ke Jinling selama beberapa hari. Musim dingin di Yanjing terlalu kering. Ibumu sudah sejak lama mengatakan ingin tinggal di sana selama beberapa hari." Sewaktu seluruh keluarga Du sedang bergembira, Su Shaodao sudah selesai mengemasi barangnya dan bersiap ke Australia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan masalah kali ini. Ayahnya menyuruhnya untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu dan dia hanya bisa mendengarkannya. Sebelum berangkat, dia menelepon Su Jipei dan bertanya, "Jipei, datang ke rumah kerjaku bersama adikmu." Su Jipei segera menjawab, "Baik, ayah, kami segera ke sana." Setelah itu dia berkata kepada Su Jiyu setelah menutup teleponnya dan berkata, "Jiyu, ayah meminta kita ke ruang kerjanya." Sujiyu berkata dengan kesal, "Kamu pergi sendiri saja. Aku tidak ingin bertemu dengannya." Sujiyu masih tidak bisa menerima masalah ayahnya mengkhianati ibunya untuk sementara waktu dan mempunyai seorang putri di luar nikah yang lebih muda setahun darinya. Jadi dia tidak bersedia bertemu Su Shaodao saat ini. Sujipe berkata tanpa daya, "Jiyu, lebih baik kita sebagai anak tidak ikut campur dalam urusan ayah dan ibu. Kamu tidak bisa memutuskan hubunganmu dengan ayah karena kesalahan kecil yang dia lakukan 20 tahun yang lalu, bukan?" Sujiyu berkata dengan serius, "Aku bukan ingin memutuskan hubungan dengannya. Aku hanya tidak ingin bertemu dengannya saat ini. Kamu sendiri saja yang bertemu dengannya." Sujiyu bertanya dengan canggung, "Jika aku pergi sendiri dan ayah menanyakanmu, bagaimana aku harus menjawabnya?" Sujiyu berkata tanpa ragu, "Kalau begitu kamu langsung katakan kepada dia saja kalau aku tidak ingin bertemu dengannya untuk sementara waktu." Sujipe melihat Sujiyu tidak bercanda sehingga hanya bisa menghela nafas tanpa daya. "Baiklah, aku akan pergi ke sana dulu." Segera Sujipe berdiri dan berjalan keluar dari ruang kerja Sujiyu. Bila keluarga Su sangat besar, secara keseluruhan lebih terlihat seperti kastil. Meskipun keluarga besar tinggal di sana, tapi semuanya tinggal di area villa yang berbeda. Sujipe turun ke lantai bawah dan pergi ke ruang kerja Su Shaodao. Setelah mengetuk pintu dan masuk, dia melihat Su Shaodao yang sedang merokok dan tampak seolah-olah lebih tua 10 tahun. Setelah melihat Su Jipei masuk, Su Shaodao bertanya dengan heran, "Di mana adikmu?" Su Jipei berkata dengan canggung, "Jiyu sedikit." Su Shaodao tersenyum terkejut dan bertanya, "Jiyu pasti sangat marah kepadaku, bukan?" Su Jipei tersenyum canggung. Dia memang seperti itu. Sebenarnya hal ini bukan masalah besar. Su Shaodao menghela nafas. "Hais, pada akhirnya memang aku yang bersalah kepada ibumu dan bersalah kepada kalian berdua." Suji Jipe baru buru-buru berkata, "Ayah, Anda jangan berkata seperti itu. Bukankah tidak ada yang salah dan benar dalam urusan perasaan? Anda tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Su Shaodao melambaikan tangannya, "Menyukai siapa yang tidak menyukai siapa itu tidak salah, tapi setelah menikah harus bertanggung jawab terhadap pernikahan. Aku yang salah dalam hal ini. Wajar saja kalau Jiyu marah padaku." Setelah itu dia berkata lagi, "Jipe, aku memanggilmu datang karena aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kakek kalian menyuruhku ke Australia untuk menghindar dari pusat perhatian. Aku akan pergi malam ini dan tidak kembali untuk waktu dekat." "Pergi ke Australia?" Sujipe bertanya dengan kaget. "Ayah, kenapa kakek menyuruh Anda ke Australia pada saat ini? Meskipun masalah ini sangat serius, tapi tidak perlu ke Australia, bukan?" Susadao tersenyum kecut dan berkata, "Ini adalah skandal aku dan kakekmu. Kakekmu memintaku ke Australia dan ini tentu saja ingin menjadikan aku sebagai kambing hitam. Pada saat yang sama memintaku untuk menghindar dari perhatian media. Setelah aku pergi, mereka pasti akan membocorkan kalau aku telah melarikan diri ke media dan media pasti akan memusatkan perhatian padaku."
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.